Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan umur, diberikan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Apa ini? Nah ini, kayak mana ini Soeharno? Hah? Kayak mana ini? Di Pati, ribuan nelayan unjuk rasa, minta BBM diturunkan. Kayak mana ini? Hah? Apakah masih bisa kicau mania? Hah? Katanya nggak masalah, katanya rakyat Indonesia tetap masih bisa kicau. Itulah Soeharno ya. Kita ini sebelum ngatain untuk negara orang, ngejek negara orang ya, rakyatnya turun ke jalan gara-gara BBM naik. Nah, coba tengok ini. Ya, ini di Pati nih. Iya. Ribuan nelayan unjuk rasa minta turunkan harga BBM. Kayak mana ini, Soeharno? Gimana no, Soeharno? Jadi kan gue udah bilang guys ya, BBM kita itu, BBM itu gue terangkan ya, BBM ini itu singkatan guys dari beberapa minyak kita. Itu minyak petrol guys, minyak petrol. Di dalamnya itu BBM itu ada solar, ada bensin, ada pertalite, ada pertamax, itu disingkat menjadi BBM sama orang Indonesia. BBM guys gitu. Bahan bakar minyak gitu, bahan bakar minyak gitu guys ya. BBM itu bahan bakar minyak kalau di Indonesia gitu ya. Dan sekarang itu gue itu sudah beberapa video buat dan mengatakan bahwa bahkan sebelum di Malaysia naik, di kita itu sudah naik sebenarnya. BBM yang non subsidi itu sudah naik. Habis itu Malaysia naik. Habis itu kita naik juga. Bahkan sekarang sudah naik 4 kali guys. 4 kali naik. Ya. Di Malaysia kalau tak silap itu 2 kali naik apa 1 kali naik ya? Tolong jelaskan di kolom komentar guys. Yang saya tahu 2 kali naik di Malaysia. Di kita itu sudah 4 kali naik ya, 4 kali naik. Ini masih berpotensi mau naik lagi. Nah, sebenarnya demo ini sebelum di Malaysia naik, itu di kita itu sudah ada demonstrasi macam ini. Ya, tunjuk perasaan macam ini. Sudah ada. Cuman tidak viral di sosial media gitu guys ya. Ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena banyak konten kreator kita itu seolah-olah membanggakan kayak nggak ada apa-apa di sini, padahal ya karena tidak viral aja gitu, sehingga orang-orang luar itu banyak yang tidak tahu, tapi di media Indonesia sudah tahu semua. Gitu guys. Kita lanjut guys. Dari utusan yang dikirim Malaysia ke Indonesia untuk menghadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Setahu aku sampai sekarang utusan dari Malaysia belum menyatakan kenyataan secara resmi about the price, about the deal, about the negotiation, semua belum. Jadi kalau belum dari dua pihak, dari Indonesia maupun Malaysia, menyatakan pernyataan secara resmi deal dia macam mana, deal dia bagaimana, kok boleh-bolehnya berita itu tersebar? Betul tak? Kita kena guna ini, kena guna ini. Kecuali kalau utusan dari Malaysia sendiri sudah melakukan kenyataan secara resmi. Ya, kalau memang ada datang, ada. Itu tidak bisa dipungkiri, memang ada. Cuman ya, yang beredar di sosial media, ya, di sosial media itu siapa yang buat? Ya, orang Indonesia guys. Ya, bisa dicek di akun-akunnya itu. Bahwa katanya Malaysia ngemis, bahwa Malaysia
katanya gini gini gitu. Itu hanya perencanaan Malaysia. Gini loh, kayak kita datang nih ke jiran kita. Ah, bos, awak ada ini kak, ada beras kak? Masih tanya-tanya lah. Ada banyak, banyak beras, banyak. Gimana kalau gua nih mau beli sama lu, boleh nggak? Ya bukan ngemis, tolonglah kasih kasih beli, tolong. Nggak gitu juga. Di kita yang beredar itu gitu. Kayak Malaysia tuh, tolonglah kasih ini. Enggak gitu. Ini masih tanya-tanya, masih ya negotiation lah gitu, masih apa ya, berbincang gitu-gitu. Ini jangan sok-sokan lah buat berita seolah-olah Malaysia ngemis lah, apalah orang Indonesia tak ada kerja. Oh iya memang tak ada kerja ya. Kita lanjut guys. Ini apa ini? Ratusan siswa di Anambas keracunan. Badan Gizi Keracunan Nasional lagi. temukan boraks dan bakteri Boraks? berbahaya di menu MBG. Udah gitu aja. Nggak ada yang dipenjara, digelandang, jadi tersangka. Nggak ada. Itu aja ya. Seharusnya kalau adegan ini sudah berbahaya, ya udah ditentukan, dicari siapa pelakunya. Iya bener. SPPG-nya itu ditutup, dikasih sanksi, dipenjara pelakunya. Ini boraks loh, boraks berbahaya. Iya, iya. Bakteri berbahaya. Ini bukan lagi makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis. Ush. Yang keracunan ratusan siswa terdiri dari anak PAUD, TK, SD, SMP. Udah cuma jadi berita aja. Pak Presiden Prabowo coba tengok nih, lihat tuh. Bener kata para buruh. MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. MBG beracun atau tidak? Beracun. Tuh buktinya, boraks. Dalam. Boraks itu bahaya banget loh. Apalagi sampai anak-anak yang mengkonsumsinya, orang tua aja itu bahaya banget loh. Kayak orang kita nih, bahaya loh boraks tuh guys. Ini seharusnya kan ada tindakan, sampai sekarang nggak ada tindakan nih. Anak-anak yang keracunan nggak ada tindakan dari pemerintah. Entah mau di penjara, kayak mau disanksi, kayak mau diapa, kayak. Kan kita punya undang-undang itu loh. Kita punya undang-undangnya itu. Kenapa tidak diberlakukan sama polisi, sama yang lain? Kan bukti sudah ada yang keracunan. Ya, kan gitu. Apa undang-undang itu sudah dihapus sama negara? Setahu saya belum. Setahu saya undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi kenapa dibiarkan orang-orang ini? Kenapa dibiarkan MBG yang buat apa yang membuat anak-anak keracunan? Kenapa dibiarkan? Come on man. Mana keadilannya? Jangan karena ini program dari presiden terus ngambil seenaknya aja. Warga keracunan dibiarkan. Jangan dong. Giliran warga nggak bayar pajak, denda lah, apalah, bayar inilah, bayar itulah. Giliran pajak dipergunakan kayak gini, negara nggak mau tahu. Bodoh tak bodoh tuh. Kita lanjut. Bilang aja mau beras premium Beras tapi duit tak lagi. cukup. Ekspor impor nih bukan seperti kita beli nasi lemak tapi jalan RM1.20. Bukan seperti kita beli pisang goreng tapi jalan harga RM1.000, bukan. Iya betul. Kalau adik pertikaikan pasal ada duit tak ada duit, you are wrong. If you think Malaysia ini tak cukup duit untuk mengimpor beras premium dari Indonesia, apakah banyaknya orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk mencari duit? Baik mencari duit secara ilegal maupun secara legal. Coba pikir guna logika, pikir. Pikir secara logika, itu tamparan keras loh. Bener juga kata kakak. Wih. Bener, cerdas kakak ini, bijak kakak ini. Dengerin tuh. Betul guys, betul. Jadi banyak warga kita itu termakan dengan berita-berita hoax yang tak betul. Akhirnya kayak gini komennya, macam ini.
Seakan-akan Malaysia tak punya uang lah. Seakan-akan Malaysia ini ngemis untuk beli beras kita. Padahal itu enggak sama sekali. Bukan itu yang dibincangkan sama orang-orang di atas itu, bukan itu. Bukan, guys. Aduh ya Allah, kadang gue ikut malu gitu guys ketika bertebaran video-video yang tak betul. Bener, malu guys. Tapi ya udah deh. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.